Selamat datang di dalam acara pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Kita telah masuk ke dalam judul besar pelajaran-pelajaran yang lain dari penaburan benih. Di dalam halaman yang ke-59. Judul besarnya adalah bekerja bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana tumbuhan itu bisa bertumbuh karena kuasa Tuhan. Dan bagaimana luar biasanya bunga-bunga, pohon-pohon, buah-buahan bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana kerjasama diperlukan antara manusia dengan Tuhan. Dalam segala sesuatu yang mengarah kepada pemberian makanan kepada manusia, terlihat pertemuan antara usaha dari Tuhan dengan manusia. Tidak akan ada penyabitan kecuali tangan manusia melakukan bagiannya dalam menabur benih. Tetapi tanpa perkara-perkara yang telah disediakan Tuhan dalam memberikan sinar matahari dan hujan, embun dan awan, tidak akan ada pertumbuhan. Jadi tanaman tidak akan bisa bertumbuh jika manusia tidak melakukan tugasnya untuk menebar benih. Tetapi tidak akan ada pertumbuhan jika tidak ada kuasa Tuhan dalam memberikan sinar matahari, air hujan, dan lain-lain yang dapat membuat tanaman tersebut tumbuh. Jadi kita melihat dari alam dibutuhkan kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Demikian pula halnya dalam setiap usaha, dalam setiap berbagai bidang ilmu dan pendidikan. Demikian pula perkara-perkara rohani dalam pembentukan tabiat dan dalam setiap bidang pekerjaan keagamaan. Kita mempunyai suatu bagian untuk dilakukan. Tetapi kita harus mempunyai kuasa Tuhan untuk bersatu dengan kuasa kita. Jika tidak, usaha kita akan menjadi sia-sia. Sama seperti banyak orang yang akan menghadapi ujian. Mereka berdoa, sekuat tenaga berdoa terus. Tapi jika tanpa belajar, sangat tidak mungkin bagi kita untuk bisa lulus dalam ujian. Begitu juga dalam pekerjaan kita. Dalam mencari pekerjaan mungkin. Kita berusaha dengan sekuat tenaga mencari pekerjaan, tapi tanpa didasarkan kepada penyerahan pada kehendak Tuhan. Tidak akan mungkin kita mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan halnya pembentukan karakter dan tabiat. Jika kita berusaha dengan sekuat tenaga kita sendiri, tanpa kita berserah kepada Tuhan, hasilnya tidak akan baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, tapi tanpa kita meminta Tuhan untuk menolong kita, tanpa kita berusaha dengan kekuatan sepenuh kuasa kita, hal yang kita harapkan tidak akan terjadi. Bila orang dapat melaksanakan sesuatu, apakah itu perkara rohani atau perkara yang sementara, dia harus ingat bahwa ia melakukannya melalui kerjasama dengan penciptanya. Sangatlah perlu bagi kita untuk menyadari ketergantungan kita dengan Tuhan. Terlalu banyak keyakinan ditempatkan pada pikiran manusia. Terlalu banyak kepercayaan disandarkan kepada penemuan-penemuan manusia. Ternyata, terlalu sedikit keyakinan dalam kuasa di mana Tuhan siap bekerja untuk memberikannya. Kita adalah kawan sekerja Tuhan. Daya manusia sangat lemah dan rendah. Tetapi jika kita berhubungan dengan keilahian Kristus, Ia dapat berbuat segala sesuatu dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi pemirsa di rumah, kita harus menyadari ketergantungan kita dengan Tuhan. Lepaskan semua kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Lepaskan semua ketergantungan kita kepada kekuatan diri kita sendiri. Biarlah dengan bergantung dengan kuasa Tuhan, dengan berusaha sekuat tenaga, kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Inilah salah satu pelajaran tentang alam yang bisa kita ambil. Bagaimana manusia harus bekerja sama dengan Tuhan. Berikutnya adalah pekerjaan pendidikan anak. Perkembangan tanaman yang bertumbuh secara perlahan-lahan, mulai dari benihnya, adalah suatu pelajaran yang praktis dalam pendidikan seorang anak. Dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan perumpamaan itu dijadikan suatu kenyataan yang hidup dalam kehidupannya sendiri, baik dalam sifat jasmani maupun rohani. Ia mengikuti perintah Tuhan dari pertumbuhan yang digambarkan dengan tanaman itu. Walaupun ia adalah Raja Surga, Raja Kemuliaan, ia menjadi seorang bayi di Bethlehem.
untuk suatu masa menjadi bayi yang tidak berdaya dalam pengasuhan dari ibunya. Pada masa kanak-kanak, ia melakukan pekerjaan seorang anak yang taat. Ia berbicara dan bertindak dengan akal budi seorang anak, dan bukan seorang dewasa. Menghormati orang tuanya dan melaksanakan keinginan-keinginannya dalam cara yang berguna, sesuai dengan kemampuan seorang anak. Tetapi di dalam setiap tahapan pertumbuhan yang sempurna, dengan kehidupan sederhana yang tanpa dosa, catatan kudus mengatakan tentang masa kanak-kanaknya. Dikatakan, anak itu bertambah besar dan penuh hikmat, serta kasih karunia Tuhan ada padanya. Dan tentang masa mudanya dicatat, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Pekerjaan orang tua dan guru sangat disarankan di sini. Mereka harus memiliki tujuan sedemikian rupa untuk menanamkan kecenderungan pada orang muda, seperti tahapan-tahapan dari tanaman yang ada di kebun. Anak-anak itu menarik perhatian. Anak-anak itu menarik jika kelihatan asli dan wajar. Tidaklah bijaksana untuk memberikan perhatian yang istimewa dan mengulangi ucapan yang pandai di hadapan mereka. Jangan merangsang sifat suka berlagak baik di dalam hal wajah, perkataan atau tindakannya. Jadi jangan biarkan anak kita seperti munafik dalam setiap hal yang mereka lakukan. Waduh, kelihatannya baik di hadapan orang tuanya saja. Tapi biarkan mereka jujur dalam setiap hal yang mereka lakukan. Jangan pula mereka dipakaikan dengan pakaian yang mahal atau bersifat mempertontonkan. Jadi jangan biarkan anak-anak kita dibiasakan untuk mengenakan sesuatu yang mahal, sehingga mereka akan tumbuh menjadi sombong di dalam kehidupan mereka. Ini akan memupuk kesombongan di dalam dirinya dan membangkitkan iri hati dari sahabat-sahabatnya. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi kelihatan mewah dan berbeda. Waduh, punya jam baru, baju baru, selalu pakai sesuatu yang baru, diantar mobil baru, dan lain-lain. Sehingga mereka menjadi sombong karena mereka kelihatan berbeda dan lebih mewah daripada teman-teman yang lain. Anak-anak kecil harus dididik dalam kesederhanaan seorang anak. Mereka harus dilatih supaya merasa puas dengan kewajiban kecil dan berguna dan kesenangan serta pengalaman yang wajar dalam usianya. Masa kanak-kanak menunjukkan kepada tangkai dalam perumpamaan, dan tangkai itu mempunyai keelokan tersendiri. Sama seperti tanaman yang bertumbuh dan memiliki tangkai-tangkai serta cabang-cabang, begitu juga dengan anak-anak. Mereka punya keelokan sendiri yang berbeda dengan kita sebagai orang dewasa. Anak-anak tidak boleh dipaksakan menjadi terlalu lekas dewasa, tetapi harus menunggu cukup lama, menikmati kesegaran dan keindahan tahun-tahun usia mudanya. Anak-anak kecil dapat menjadi umat Tuhan karena pertumbuhan pengalaman yang sesuai dengan usianya. Jangan juga kita memaksakan anak-anak kecil untuk bertumbuh dengan keinginan kita. Dulu saya sering melakukan kesalahan ini. Saya berharap anak-anak kecil untuk berlaku seperti anak-anak dewasa. Padahal mereka masih anak-anak, masih memiliki kebutuhan untuk bermain, bertumbuh, mempelajari segala sesuatu, mungkin merusakkan sesuatu dan lain-lain. Inilah semua yang diharapkan Tuhan dari mereka. Mereka perlu dididik dalam perkara-perkara rohani, dan orang tua harus memberikan kepada mereka setiap hal yang berguna dan untuk bisa memungkinkan membentuk tabiat serupa dengan tabiat Tuhan. Jadi dua hal yang kita bisa pelajari mengenai alam. Yang pertama tadi mengenai bekerja sama dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah cara untuk mendidik anak. Bagaimana anak itu bertumbuh sama seperti tanaman itu bertumbuh. Kita tidak bisa memaksakan tanaman yang masih tumbuh carangnya saja lalu harus berbuah. Nggak bisa begitu. Dia harus bertumbuh, berkembang sama seperti manusia. Harus dijaga, dididik, dilatih, diajar oleh kita para orang tua dan para guru. Oleh kita mungkin kakak-kakaknya. Kita harus membiarkan tanaman tersebut bertumbuh. Sehingga suatu saat nanti dia dapat berbuah dengan baik. Kita harus menyediakan lingkungan yang tepat dan baik buat mereka. Jangan membiarkan untuk memupuk di dalam sifat mereka kebiasaan untuk menyombongkan diri, kebiasaan untuk merengek-rengek. Di saat mereka merengek meminta sesuatu, bukan berarti kita harus memenuhi setiap hal yang mereka minta. Marilah pada hari ini kita mengambil lebih banyak pelajaran dari alam tentang kasih Kristus dan perlunya berhubungan dekat dengan Tuhan. Juga dalam pelajaran-pelajaran lain tentang mendidik
mendidik anak dan pertumbuhan dari seorang anak. Biarlah pada hari ini kita terus berbuah, bertumbuh lebih dekat kepada Kristus, agar pertumbuhan itu dapat menjadi berkat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekian pembacaan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan Tuhan Yesus pada hari ini. Sampai ketemu lagi dan Maranatha.